Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Isabella diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan Isabella dilakukan dalam rangka tindak lanjut penyidikan kasus korupsi proyek perbaikan jalan di Sumatera Utara dengan tersangka Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mempertanyakan mengenai uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api yang ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Topan Obaja Ginting. Saudara Isa diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan proyek-proyek jalan dan reservasi di wilayah Sumatera Utara. Saksi didalami diantaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya, yaitu di rumah tersangka TOP, ya, yang tentu juga menjadi rumah saksi Isa, ya. Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah saudara. Topan Obaja Ginting merupakan satu dari 5 tersangka yang terjaring OTT KPK pemirsa. Topan merupakan orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Selain Topan, 4 tersangka lain yakni Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Effendi Siregar, pejabat pembuat komitmen Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut Helianto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Akhirun Effendi Siregar, dan Direktur PT Rona Namora Raihan Dulasmi Pilang. Bang, komentar dikit Bang, gimana terkait penangkapan ini Bang? Gimana Bang? Ada komentar Bang? Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan Riza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah berada di Malaysia. Sebelumnya Kejagung sempat menyatakan jika saudagar minyak itu sudah lama berada di Singapura. Hampir 2 pekan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Sebelumnya, Kejagung menyatakan ayah Keri Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyatakan sudah mengendus keberadaan Riza Khalid. Saudagar minyak itu rupanya selama ini berada di Malaysia. Dari catatan imigrasi, Riza Khalid sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 atau sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memastikan akan berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan kepolisian Malaysia untuk memantau Riza Khalid. Riza Khalid menjadi satu dari 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kejagung mencatat akibat persekongkolan jahat itu, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengajukan surat ekstradisi untuk tersangka Juristan yang disebut sedang berada di luar negeri. Sementara pemirsa, masyarakat anti korupsi menyebut ex anak buah Nadiem tersebut berada di Australia. Penyidik Kejaksaan Agung mengajukan ekstradisi untuk staf khusus dari ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi laptop di era Menteri Nadiem periode 2019-2022. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman, menduga Juristan berada di Australia. MAKI mendesak agar Kejagung segera memasukkan Juristan ke daftar Red Notice Interpol agar segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia.
Dalam bentuk Kejaksaan Agung harus menempuh dua upaya. Pertama, red notice ke Interpol supaya segera ditangkap oleh polisi setempat di negara tersebut atau melalui negara langsung tersebut bilateral. Dan dugaan saya Juristan ada di Australia. Pernah terlihat di Sydney dan ada jejak juga di Alice Springs, sekitarannya lah gitu, sekitaran Alice Springs. Itu informasi yang saya dapat, maka Kejaksaan Agung bisa menyasar lebih presisi yaitu langsung ke Australia. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi pengadaan laptop era Nadiem. Adapun 3 lainnya adalah mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. 2 tersangka telah ditahan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota karena disebut sedang sakit. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dengan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak dan adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah. Nah, Kongres PSI turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan petinggi partai politik. Salah satunya ialah Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio. Ribuan kader PSI dan sejumlah petinggi partai politik diantaranya Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio, menghadiri penutupan Kongres PSI di Auditorium Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kongres PSI ditutup oleh pidato Presiden Prabowo Subianto. Sebelum memulai pidatonya, Prabowo juga menyapa Angela Tanusudibio dari atas podium. Saudari Angela Harliani Tanusudibio. Hal serupa juga dilakukan Ketua Umum PSI terpilih periode 2025-2030, Kaisang Pangarep, yang juga menyapa mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini. Perindo Ibu Angela Harliani Tanusudibio. Partai Perindo berharap PSI dapat menjadi partai yang lebih maju dan modern, serta bersama-sama dengan partai politik lainnya untuk membangun bangsa ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebuah pesawat militer Bangladesh jatuh di area sebuah kampus di ibu kota Dhaka. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sido Today.